Halo, apa kabar semuanya, rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini? Ya, pada topik bahasan kali ini kita akan membahas tentang manajemen mutu bersama dengan saya, Ibu Renti Oktaria. Baik, nah untuk pembahasan pertama terkait dengan konsep mutu pendidikan, kita perlu mengetahui apa sih tentang mutu pendidikan itu. Yang hal paling mendasar adalah proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah tersebut dan lingkungannya sebagai suatu sistem, ya, satu kesatuan sistem. Nah, jadi kalau kita membahas tentang mutu pendidikan, pasti berkaitan dengan proses. Nah, terkadang kita selalu melihat hasil akhirnya. Misal kita melihat ada sekolah yang terakreditasi A, katakan seperti itu. Tapi kita tidak mau melihat bagaimana sih proses pendidikannya. Nah, jadi hasil akreditasi A tersebut sejatinya adalah uh, buah dari apa yang selama ini ditanam. Artinya sekolah mendapatkan akreditasi A itu karena memang proses pendidikannya bermutu, begitu ya teman-teman ya. Kemudian dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan serta secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Ya, artinya dalam hal ini tetap untuk mengetahui mutu pendidikan pasti ada satu pendekatan. Ya. Bagaimana sih untuk menilai dan ada kriteria tertentu kenapa sekolah tersebut atau proses pembelajarannya dianggap bermutu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output. Ya, jadi sekali lagi kita selalu melihat outputnya. Padahal ya sejatinya ada yang kita harus pahami di sana ada input dan proses. Contoh sederhananya begini, kalian ya masuk ke program studi PG PAUD uh, disebut input ya. Jadi mulai dari latar belakang pendidikan kalian, mungkin ada yang dari SMA, ada SMA pun ada yang IPA ataupun IPS, kemudian ada yang dari SMK misal seperti itu. Nah itu adalah inputnya dan latar belakang bagaimana penghasilan orang tua kalian. Nah itu juga menjadi input. Dan yang paling penting adalah bagaimana standar pengetahuan kalian terkait dengan mata kuliah ini. Itu juga menjadi input. Nah, prosesnya adalah bagaimana kalian mendapatkan materi-materi, proses perkuliahan, ada di sana ujian, kemudian di akhirnya kalian akan menempuh skripsi, seperti itu. Sehingga outputnya apa? Menjadi lulusan dari program studi PG PAUD, misal seperti itu ya. Nah, masyarakat akan melihat outputnya sehingga ada statement di mana kalau lulusan dari satu program studi di sebuah universitas terpakai di masyarakat dan diakui ya kualitasnya, maka nanti akan berdampak pada lembaga yang meluluskannya. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian kita lihat di sini menurut Townsend dan Butterworth ya, dalam bukunya Your Child School ada 10 faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu. Yang pertama, keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Ya, ini adalah satu hal yang paling fundamental yang tidak bisa dilepaskan ya. Artinya sekolah tersebut pasti harus ada yang memimpin. Yang memimpin itu disebut dengan jabatannya adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah harus memiliki jiwa kepemimpinan atau kita tahunya adalah leadership ya. Nanti juga akan kita bahas lebih lanjut tentang kepemimpinan. Kemudian partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan stafnya. Iya, pemimpin yang bagus, kepala sekolahnya bagus, tapi dewan gurunya dan stafnya tidak mau berpartisipasi, ya tidak bisa jalan lembaganya. Jadi harus ada satu sinergitas ya, saling
mengisi dan berpartisipasi untuk membangun lembaganya. Kemudian proses belajar mengajar yang efektif. Ya, proses belajar mengajar yang efektif ini ada 3 kata kunci yang dibutuhkan. Pertama, ada guru yang mengajar. Kemudian ada orang yang mau belajar, berarti murid atau peserta didik. Dan ada sarana prasarananya di sana ya, ada yang menunjangnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, pengembangan staf yang terprogram. Artinya lembaga yang bagus atau lembaga PAUD yang bagus, sekolah yang bagus, itu harus juga memikirkan bagaimana pengembangan SDM-nya, guru-gurunya, kemudian staf tenaga kependidikannya, adminnya, itu harus dipikirkan jangka panjang. Katakanlah gitu ya, di sebuah lembaga PAUD, guru dianggap S1 saja sudah tinggi, padahal tidak begitu. Contoh Contoh nyata ketika dulu Bu Renti bekerja di sebuah lembaga ya, mungkin Ibu akan sebut nama lembaganya, di TK Tugasku, nama TK-nya TK Tugasku ya, itu ada di Jakarta, dan kalau teman-teman tahu di sana guru-gurunya justru S2 ya. Jadi Ibu sangat takjub di mana Ibu berpartner dengan rekan kerja Ibu yang sudah S2. Kemudian dan kepala sekolahnya juga mempersilahkan, yayasannya pun mempersilahkan, bahkan diberikan beasiswa guru-gurunya untuk lanjut S2 PAUD pastinya ya, sehingga Ibu merasa kita berada di lingkungan guru-gurunya pun semangat untuk lanjut. Ingat, guru TK S2 ya, bukan sekedar jadi dosen gitu ya, tapi di saat jadi guru TK mereka sangat concern terhadap pendidikan itu. Nah, itu yang bagus ya. Kemudian ada kurikulum yang relevan. Nah, kurikulum yang relevan ini itu juga menjadi faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, teman-teman. Di mana kurikulum ini menjadi satu acuan, ya, satu acuan yang kita merasa sangat menjadi ujung tombak. Ketika kurikulumnya didesain dengan bagus, tapi ya sekali lagi SDM-nya tidak paham, itu juga tidak akan bisa berjalan. Atau sebaliknya, SDM-nya bagus tapi tidak punya kurikulum yang mumpuni gitu ya, itu juga akan agak jomplang. Nah, yang bagus bagaimana? Keduanya ya. Kemudian memiliki visi misi yang jelas. Ya, sekolah yang bagus, yang bermutu, harus punya visi misi sekolah yang jelas, terukur, dan mau seperti apa. Kemudian ada iklim sekolah yang kondusif. Maksudnya apa nih? Iklim sekolah yang kondusif maksudnya adalah di mana sekolah tersebut jauh dari keributan, jauh dari polemik-polemik yang sifatnya justru memperkeruh suasana akademis, atmosfer pendidikan, tapi justru harus dibangun iklim sekolah yang kondusif. Para gurunya saling solidaritas, bekerja sama, saling mengisi. Nah, kalau ada di antara yang saling jealous, tidak mau bekerja sama, nah itu pasti sangat tidak kondusif ya. Apakah terjadi di lembaga-lembaga sekelasnya lembaga PAUD, guru-gurunya? Iya. Bisa Ibu katakan yang namanya berorganisasi, ya lembaga, sekecil apapun, ketika kita berkumpul lebih dari 1-2 orang, maka di sana sejatinya ada banyak kepala yang berpikir dan memiliki cita-cita. Jadi memang harus kepala sekolahnya yang bisa menciptakan iklim sekolah yang kondusif, gitu ya. Kemudian penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. Nah, maksudnya apa nih? Lembaga yang baik itu harus punya catatan evaluasi diri, atau kalau Ibu pernah dulu melakukan analisis SWOT. Jadi kita selalu mengevaluasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita. Selanjutnya ada komunikasi efektif baik internal maupun eksternal. Ya, komunikasi itu adalah kunci juga ya, kunci di mana seringkali kita berkesesuaian dari komunikasi yang tepat. Tapi juga seringkali kita jadi tercipta konflik karena cara berkomunikasi yang kurang tepat. Nah,
Ini akan lebih dalam dipelajari di mata kuliah komunikasi pembelajaran anak usia dini yang teman-teman sudah mengikuti juga ya bersama dengan Bu Renti gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat intrinsik. Nah, maksudnya adalah walaupun di dalam proses belajar ada kepala sekolah, guru, dan murid, tapi kita tidak bisa terlepas dari perannya orang tua dan masyarakat. Karena apa? Anak tersebut ada orang tuanya. Nah, di sana jadi bagian dari yang bisa menunjang ya, bisa menjadi faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Selanjutnya dasar-dasar program peningkatan mutu pendidikan. Nah, untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu pertama komitmen pada perubahan. Nah, ini yang agak sulit ya teman-teman, karena pemimpin atau kelompoknya ini ya harus apa namanya ya mengedepankan bagaimana komitmen dan tekad untuk berubah. Pengalaman Ibu ketika menjadi asesor ya di Banpaud PNF, banyak sekolah, lembaga-lembaga PAUD yang bermunculan, tapi sebetulnya untuk dilihat standar kualitas mutunya gitu ya, itu juga perlu ada proses peningkatan mutu lebih berkelanjutan gitu. Namun sekali lagi ada di antara mereka yang sangat berkomitmen, punya tekad, tapi ada di antara mereka yang merasa ya pasrah gitu. Nah, ini yang agak sulit ketika kita berhadapan dengan lembaga yang berpasrah gitu. Tapi memang di sana ada peran pemerintah juga yang harus bisa mendorong gitu ya. Kemudian yang kedua, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi ya, ketika kita paham kondisi yang kita hadapi, kita akan lebih aware ya, kita akan sadar dan peduli, lalu berfokus pada apa yang bisa kita isi dari keunggulan kita. Nah, ini kata kuncinya. Seringkali individu, manusia, lembaga berfokus pada apa yang tidak dimilikinya, sehingga berusaha menutupi kekurangannya. Padahal ya, kalau kita mau balik konsepnya, berfokuslah pada potensi yang dimiliki. Contoh begini, Ibu pernah datang ke sebuah lembaga di mana lembaga tersebut katakanlah tidak punya sarana prasarana seperti layaknya lembaga di tengah kota besar. Nah, dan lembaga tersebut sangat bersusah payah berusaha mati-matian setiap ada dana itu untuk membeli peralatan alat main ya, alat permainan edukatif yang persis seperti TK di kota besar yang pernah beliau kunjungi. Alhasil tidak kepakai. Dia beli mahal ceritanya beliau, kemudian beli satu sangat mahal tapi rusak. Kenapa? Karena sekali lagi tidak mengedepankan kearifan lokal budaya di daerahnya. Jadi tidak akan kepakai gitu ya. Nah, ketika Ibu datang menjadi asesor di sana, Ibu beri masukan yang berdasarkan apa yang dimiliki. Jadi kembangkan potensi yang dimiliki. Lembaga tersebut ada di atas puncak bukit ya, jauh dari pusat keramaian. Untuk mengakses ke sana, Ibu harus berjalan kaki mendaki bukit gitu. Karena sulit ditempuh bahkan dengan motor sekalipun sulit, karena jalanannya sangat terjal, ekstrim sekali ya. Jadi Ibu berjalan kaki menuju sekolah tersebut yang ada di atas bukit. Ibu bilangnya sekolah di atas awan, karena memang kelihatan awan-awan itu ya. Dan Ibu katakan bahwa lembaga sekolah ini punya potensi. Potensinya apa? Alam yang menjadi sumber bahan utamanya. Nah, Ibu kasih contoh bahwa bisa loh pakai bahan-bahan dari alam, berhitung dengan ranting-ranting, dedaunan yang sangat kaya akan jenis daun-daun, pohon. Akhirnya kepala sekolahnya bilang, iya ya Bu, kenapa saya harus berfokus ingin seperti lembaga yang ada di pusat kota? Padahal saya punya semua kekayaan di sekitar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Paham dengan apa yang kita miliki. Nah, kemudian yang berikutnya ada mempunyai visi yang jelas tentang kondisi yang ada. Ya, visi itu kan tujuan utama kita apa, gitu ya. Jadi itu juga yang harus dipikirkan dulu di awal.
tadi ketika sekolah tersebut sudah membuat visi bahwa saya akan jadi sekolah yang menghasilkan apa gitu ya, dan itu harus dibuat sangat detail, diturunkan menjadi misi-misi yang detail juga. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, mempunyai rencana yang jelas. Ya, mengacu pada visi, maka tim, dewan guru, kepala sekolah itu juga harus menyusun rencana yang jelas. Nah, turunan dari rencana tersebut pastinya membahas tentang kalau di lembaga sekolah itu ada namanya Renstra, rencana strategis. Rencana strategis ini kita breakdown, ada yang 5 tahun, bahkan yang terkecil ada yang 1 tahun. Kita mau ngapain sih dalam 1 tahun ini? Tapi ingat, dengan uang sumber dana yang ada, kita bisa ngapain? Nah, seperti itu. Kita bisa berbuat apa? Nah, selalu dikedepankan yang seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam penerapan program mutu pendidikan. Di antaranya, yang pertama, peningkatan mutu pendidikan, kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Nah, ya, jadi memang harus ada kepemimpinan yang profesional ya. Kepemimpinan yang profesional itu seperti apa sih? Ya tadi dikedepankan memahami tentang job desk-nya dengan segala kekayaan yang dimiliki, berfokus pada potensi ya. Kemudian yang kedua, kesulitan yang dihadapi para profesional adalah ketidakmampuan dalam menghadapi kegagalan sistem yang mencegah mereka dari pengembangan dan penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Ya, jadi terkadang ya seringkali kita merasa kalau misalkan tidak paham terhadap sesuatu ya, ketidakmampuan kita terhadap menghadapi satu sistem gitu ya, kita akan merasa ya udah give up gitu ya, menyerah, tidak paham. Padahal di sana harusnya balik lagi kayak tadi ya, kita bisa menganalisis ya, mengevaluasi seperti apa sih yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Nah, iya, jadi sejatinya kalau kita tadi melihat di awal ya teman-teman, ada satu visi ya. Kalau kita visioner ya ke depan, yang bagus itu adalah kita memikirkan jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang ini, kalau ada terjadi loncatan-loncatan, loncatan itu maksudnya apa? Ada akselerasi, ada percepatan. Kita mau harusnya diselesaikan dalam 5 tahun, tapi sekolah tersebut merasa mampu, tidak perlu nunggu 5 tahun. Ternyata 1 tahun sudah bisa kita lakukan. Nah, contoh realnya seperti apa? Oke, Ibu contohkan di lembaga PAUD ya dulu ketika Ibu menjadi kepala sekolah di TK di Bekasi. Sekolah tersebut sangat-sangat kurang dari segi SDM-nya. Guru-gurunya ini masih mahasiswi gitu ya. Tapi Ibu ingin melakukan percepatan pemahaman. Kenapa? Karena guru tersebut akan mengajar ya, sehingga mereka harus punya dasar yang kuat, memahami model pembelajaran yang dipakai oleh sekolah tersebut, yaitu model sentra. Nah, dengan paham bahwa Ibu punya potensi, kemudian Ibu punya SDM yang harus diisi ya pengetahuannya, maka Ibu melakukan percepatan-percepatan itu dengan cara memberikan pelatihan intensif kepada 7 guru yang ada di waktu itu. Dalam waktu 3 bulan mereka mendapatkan pelatihan intensif dan mereka terjadi loncatan di sana. Mereka sangat paham, bisa sekolah tersebut bisa berjalan ketika Ibu sudah tidak lagi jadi kepala sekolah, sekolah tersebut guru-gurunya sudah punya bekal. Nah, seperti itu. Yang keempat, kita akan lihat di sini uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Iya, tadi ya kalau cerita yang tadi, terkadang ada beberapa kepala sekolah atau satu lembaga yayasannya berpikir bahwa dengan banyak uang bisa membuat mutu pendidikan.
sementara jadi tidak matching dengan kebutuhan sekolahnya. Nah, itu yang harus kita sadari teman-teman bahwa uang itu bukan segalanya. Walaupun memang tanpa uang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang bagus adalah dengan memiliki uang, kita bisa paham apa yang akan kita lakukan dan uang ini mau kita belanjakan untuk kebutuhan operasional yang seperti apa. Nah, makanya di awal sekali dalam sebuah lembaga harus merencanakan dengan sangat matang. Renstra, rencana strategis pengembangannya, dan renov, rencana operasionalnya. Jadi ibaratnya apa ya, keuangannya pun sudah diatur di awal. Nah, seperti itu. Kita akan bahas ini lebih detail lagi ketika memang ada materi nanti tentang bagaimana mengelola keuangan di lembaga PAUD ya. Kemudian yang kelima, kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Ya, tadi ya, lagi-lagi kita harus komitmen dengan perubahan. Jadi ini hanya untuk lembaga-lembaga yang memang setelah diakreditasi hasilnya masih kurang, maka harus berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Yang keenam, salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Ya, ada satu pengukuran di sana yang harus dilakukan. Pengukuran terhadap apa nih? Semuanya, teman-teman. Jadi yang diukur itu berdasarkan pengalaman Ibu ya, gurunya pun harus diukur kemampuannya, dinilai ya. Anak-anak muridnya juga endingnya kan rapot ya, kita mendapat rapot, tapi sebetulnya rapot itu catatan akhir. Yang dilakukan apa? Proses belajarnya harus selalu dinilai dan diukur. Apa sih bedanya penilaian dan pengukuran? Teman-teman akan belajar di mata kuliah asesmen ya. Ya, penjaminan mutu pendidikan di sini kalau kita lihat ya, secara umum yang dimaksud penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lainnya yang berkepentingan memperoleh kepuasan ya. Selanjutnya di sini ada menurut Grina ya, penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa mutu dapat berfungsi secara efektif ya. Dan yang berikutnya ada menurut Kartin memberikan definisi penjaminan mutu sebagai berikut. Nah, di sini bahasa Sunda ya. Bukan, ini bahasa Inggris ya. Quality assurance is all planned and systematic activities implemented within the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or service with fulfilled ya requirement for quality. Nah, kalau kita coba lihat artinya di sini penjaminan mutu itu adalah satu rencana ya atau aktivitas ya yang tersistematik yang pelaksanaannya untuk dalam sistem kualitas mendemonstrasikan bagaimana kepercayaan yang ditunjang ya di sana ya dengan produk atau pelayanan sebagai hasil akhirnya gitu. Nah, selanjutnya tujuan penjaminan mutu. Menurut York, ya, tujuan penjaminan atau insurance terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Ya, ini ya kata kunci yang pertama. Selanjutnya, memudahkan mendapatkan bantuan baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Kalau di lembaga PAUD, istilah pinjaman uang ini mungkin lebih kepada bantuan dari pemerintah ya, seperti dana BOP atau BOPRA gitu ya, dari kalau di bawah Kemenang. Jadi memang sekolah yang Ibu pahami bahwa pemerintah punya peraturan untuk lembaga-lembaga PAUD yang sudah terakreditasi bagus, itu biasanya
langkahnya untuk mendapatkan blok grant, dana-dana bantuan dari pemerintah juga lebih diprioritaskan. Ya. Kenapa? Karena lembaga tersebut pastinya menjadi percontohan dan dia kalau diberi bantuan dana bisa share lagi ilmu-ilmunya. Logikanya seperti itu. Selanjutnya, menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten bila mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing. Selanjutnya juga menjamin tidak akan ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Dan selain itu, tujuan dari diadakannya penjaminan kualitas ini adalah agar dapat memuaskan berbagai pihak yang terkait di dalamnya, sehingga dapat berhasil mencapai sasaran masing-masing. Sederhananya adalah kalau lembaga tersebut terjamin, ya ada satu label penjaminan mutunya, maka siapapun yang ingin memasukkan anaknya ke dalam lembaga tersebut itu akan jauh lebih percaya. Nah, terakhir, jadi seperti apa pelaksanaan penjaminan mutu di lembaga PAUD? Kita akan bahas di pertemuan ke-13 tentang akreditasi sebagai penjaminan mutu. Oke teman-teman, tugasnya jangan lupa cek di kelas manajemen PAUD di fiklas.unila.ac.id. Nanti akan ada tugas kelompok berdurasi 1 pekan ya, ini bukan 1 pecan ya, salah typo. Kemudian tugas individu harus tuntas dalam 1 hari di jam perkuliahan ini, mungkin sampai nanti malam. Yang keempat, dan teman-teman harus selalu cermat dalam melihat batas waktu pengumpulan tugas. Karena semua yang akan Ibu nilai itu hanya yang diupload di sistem Fiklas kita. Oke, terima kasih Ibu Akhiri atas partisipasinya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Bye. Assalamualaikum.